Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia? Apa kabarnya kalian semua para penggemar Timnas Indonesia? Hari ini kita akan membahas tentang Timnas Indonesia Sektor Putra yang kemarin baru saja bertanding di CV League 2024 putaran kedua yang diselenggarakan di Yogyakarta. Hasilnya kita sama-sama tahu Timnas Indonesia akhirnya harus puas berada di posisi kedua, berada di bawah Thailand, tetapi di atas Vietnam dan juga berada di atas Filipina. Posisi kedua ini adalah hasil terbaik yang bisa didapatkan oleh Dio Yulfikri, Farhan Halim, Boy Arnes Arabi, dan kawan-kawan sepanjang keikutsertaan di CV League 2024 tahun ini. Ini juga hasil yang sebenarnya sangat buruk kalau saya pribadi mengatakan, karena apa? Pada tahun kemarin Indonesia adalah juara CV League 2023. Tapi di tahun ini Timnas Indonesia itu harus puas berada di posisi kedua sebagai runner-up berada di bawah Thailand karena Indonesia itu menang 4 kali dan kalah 2 kali. Jadi di pertandingan kemarin di Yogyakarta, Timnas Indonesia itu menang melawan Vietnam dengan skor 3-2, kemudian menang melawan Filipina, tapi Indonesia itu kalah melawan Thailand. Nah, kekalahan melawan Thailand itu juga terjadi di seri pertama lalu, saat itu Timnas Indonesia juga dikalahkan oleh Thailand. Komposisi kemenangan atau hasil yang didapatkan oleh Timnas Indonesia pada CV League 2024 putaran kedua itu juga sama dengan di putaran pertama. Jadi di putaran pertama Timnas Indonesia juga menang melawan Filipina dan juga menang melawan Vietnam, tetapi kalah melawan Thailand. Di putaran kedua Timnas Indonesia itu juga menang melawan Vietnam dan menang melawan Filipina, tetapi Boy Arnes Arabi dan kawan-kawan itu lagi-lagi kalah melawan Thailand. Nah, kita akan bedah apa saja faktor yang menyebabkan Timnas Indonesia akhirnya harus puas berada di posisi kedua, tapi kita akan memberikan aplaus atau kredit tersendiri atau pujian kepada Dio Yulfikri yang dinobatkan menjadi best setter dan juga kepada Farhan Halim yang ditahbiskan atau mendapatkan penghargaan sebagai Best Outside Hitter CV League 2024 putaran kedua. Nah, kita akan bedah bagaimana pertandingan atau hasil yang didapatkan oleh Timnas Indonesia di CV League putaran kedua yang diselenggarakan di Yogyakarta. Jadi di pertandingan pertama, Timnas Indonesia itu menang melawan Vietnam dengan skor 3-0. Ini hasil yang lebih baik karena apa? Di putaran pertama, Timnas Indonesia itu menang melawan Filipina dengan skor 3-1. Nah, di pertandingan putaran kedua di Yogyakarta, Timnas Indonesia, Farhan Halim dan kawan-kawan itu akhirnya tidak memberikan kemenangan 1 set pun kepada Filipina. Nah, saat itu Timnas Indonesia itu mendapatkan hasil yang sangat positif karena permainan memang sangat impresif. Jadi salah satunya itu adalah Agil Angga yang bisa mendapatkan 14 poin sekaligus menjadi top skor di Timnas Indonesia. Kemudian ada Farhan Halim yang mendapatkan 11 poin dan juga ada Fahri Septian Putratama yang menjadi top skor ketiga dengan 9 poin. Nah, ketika melawan Filipina, Indonesia itu bisa mendapatkan 45 poin dari attack, sedangkan Filipina itu hanya mendapatkan 27. Kemudian kalau dari sisi blok, Timnas Indonesia itu bisa mendapatkan 10 poin dari blok, sedangkan Timnas Filipina itu hanya mendapatkan 6 poin. Kemudian kalau dari serve, Timnas Indonesia itu bisa mendapatkan 5 poin dari serve, sedangkan Timnas Filipina itu hanya mendapatkan 2 poin. Sedangkan dari sisi error, Timnas Indonesia dan Timnas Filipina itu hampir bisa dikatakan seimbang, karena Timnas Indonesia itu hanya melakukan 15 error, sedangkan Timnas Filipina itu melakukan 16 error. Nah, pertandingan yang sangat seru terjadi ketika Timnas Indonesia itu melawan Timnas Vietnam. Jadi saat itu skornya 3-2, ini juga skor yang sama ketika di putaran pertama lalu, saat itu Timnas Indonesia juga mengalahkan Timnas Vietnam dengan skor 3-2. Hasil yang sama juga terjadi di putaran kedua di Yogyakarta. Jadi saat ini Timnas Indonesia itu mengandalkan Farhan Halim yang menjadi top skor dengan 24 poin dan juga ada Boy Arnes Arabi yang mendapatkan 24 poin juga. Ini poin yang didapatkan oleh Boy Arnes Arabi itu sama dengan poin yang dikoleksi oleh Farhan Halim. Kemudian ada Agil Angga yang juga menciptakan double digit dengan 11 poin dan juga ada Yuda Mardiansyah yang bisa mendapatkan 8 poin. Nah, kalau kita bicara tentang sisi attack, Timnas Indonesia itu mendapatkan 70 poin dari attack, sedangkan Timnas Vietnam itu mendapatkan 63 poin dari attack. Kemudian kalau dari sisi blok, Timnas Indonesia itu lagi-lagi kalah ketika melawan Timnas Vietnam. Jadi Timnas Indonesia itu hanya mendapatkan 11 poin dari blok, sedangkan Timnas Vietnam itu mendapatkan 16 poin dari blok. Kemudian dari sisi serve, Timnas Indonesia itu bisa mendapatkan 8 poin dari serve, sedangkan Timnas Vietnam itu mendapatkan 4 poin dari serve. Nah, kalau dari sisi error, itu Timnas Indonesia itu melakukan error yang jauh lebih banyak dibandingkan ketika melawan Timnas Filipina. Jadi ketika melawan Timnas Filipina, Indonesia itu hanya melakukan 15 error
Tapi ketika melawan timnas Vietnam, Indonesia itu melakukan 23 error. Untung saja timnas Vietnam itu juga error yang sangat banyak, karena sepanjang pertandingan para pemain timnas Vietnam itu melakukan 26 error yang akhirnya dikonversi menjadi poin untuk timnas Indonesia. Nah, timnas Indonesia akhirnya menghadapi pertandingan melawan Thailand. Skornya kita sama-sama tahu, jadi timnas Indonesia dikalahkan Thailand dengan skor 1-3. Ini hasil yang sangat mengecewakan untuk para penggemar timnas Indonesia. Karena apa? Banyak penggemar voli Indonesia yang berharap timnas Indonesia itu bisa mengalahkan timnas Thailand di putaran kedua ini di Yogyakarta. Setelah di putaran pertama, timnas Indonesia itu dikalahkan oleh timnas Thailand. Tapi ternyata harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, karena timnas Indonesia itu dikalahkan oleh timnas Thailand dengan skor 1-3. Nah, lagi-lagi Farhan Halim itu menjadi monster point, menjadi pengumpul poin terbanyak untuk timnas Indonesia itu dengan 23 poin. Kemudian ada Agil Angga yang bisa mendapatkan 16 poin. Kemudian ada Fahri Septian Putratama yang mendapatkan 12 poin. Nah, kalau kita bicara tentang elemen-elemen yang ada di pertandingan itu, tentang statistik yang ada di pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Thailand, timnas Indonesia itu bisa mendapatkan 55 poin dari attack, sedangkan timnas Thailand itu mendapatkan poin yang lebih banyak, yaitu 59 poin sepanjang pertandingan. Kemudian kalau dari sisi blok, timnas Indonesia itu memiliki blok yang sangat rapat, sangat tangguh. Karena apa? Timnas Indonesia itu bisa mendapatkan 12 poin dari blok, sedangkan timnas Thailand itu hanya mendapatkan 8 poin. Kemudian dari sisi serve, timnas Indonesia itu bisa mendapatkan 5 poin, sedangkan timnas Thailand itu mendapatkan 3 poin dari serve. Kemudian kalau kita bicara error, lagi-lagi timnas Indonesia itu melakukan error yang jauh lebih banyak sepanjang pertandingan. Jadi di pertandingan melawan timnas Thailand, Indonesia itu melakukan 31 error, sedangkan timnas Thailand itu hanya melakukan 23 error. Ini adalah 31 error, ini adalah error terbanyak yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia sepanjang putaran kedua. Karena apa? Kita tahu, sekali lagi kita balik ketika melawan pertandingan melawan timnas Filipina, timnas Indonesia itu hanya melakukan 15 error, sedangkan ketika melawan timnas Vietnam, Indonesia itu melakukan 23 error. Nah, tapi ternyata error yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia, oleh Farhan Halim dan kawan-kawan, itu meningkat sangat tajam hingga menjadi 31 error ketika melawan timnas Thailand. Nah, ini menjadi catatan yang buruk atau menjadi PR yang sangat besar untuk PBVSI. PBVSI harus dituntut untuk berubah, harus bisa untuk menyusun kekuatan timnas Indonesia yang sangat tangguh. Karena apa? Timnas Indonesia itu selalu mengemban atau selalu mendapatkan predikat atau label sebagai Raja Asia Tenggara. Tapi ternyata di Civic tahun 2024 ini, timnas Indonesia itu hanya harus puas berada di posisi kedua, tepat berada di bawah Thailand. Ini catatan yang buruk karena apa? Timnas Indonesia itu adalah langganan juara SEA Games, sedangkan Thailand itu sangat sering dikalahkan oleh timnas Indonesia di SEA Games. Nah, tapi ternyata saat ini perkembangan timnas Thailand itu lebih baik, setidaknya kalau kita mengacu ke hasil yang didapatkan di Civic 2024. Sedangkan timnas Indonesia itu ada banyak faktor yang menyebabkan timnas Indonesia itu tidak bisa mengulangi hasil seperti tahun lalu, ketika tahun lalu timnas Indonesia itu mendapatkan gelar juara Civic 2023. Salah satunya adalah persiapan yang mepet. Karena apa? Kita tahu persiapan yang dilakukan oleh timnas Indonesia itu mepet dengan berakhirnya Proliga 2024. Kita tahu banyak pemain yang berlaga di Proliga 2024 akhirnya dimasukkan juga ke dalam timnas Indonesia yang bertanding di Civic 2024. Nah, ini tentu menjadi PR tersendiri bagi PBVSI untuk mengatur jadwal kompetisi voli di Indonesia, terutama untuk Proliga yang menjadi kasta tertinggi Liga Voli di Indonesia, agar tujuannya adalah agar tidak ada bentrokan atau jadwal yang di Indonesia untuk turnamen lokal itu tidak bentrok atau tidak terlalu mepet dengan turnamen-turnamen di luar negeri. Karena apa? Turnamen di luar negeri itu tentu akan sangat berpengaruh terhadap poin yang didapatkan atau posisi timnas Indonesia di klasemen dunia. Nah, saat ini timnas Indonesia itu ada di peringkat 54 dunia, di posisinya 54 dunia dengan poin yang didapatkan itu adalah 59,29. Nah, sedangkan timnas Vietnam itu ada tepat berada di bawah Indonesia di posisi ke-55 dengan poin yang didapatkan adalah 58,91 poin. Nah, para penggemar voli Indonesia juga sudah mendorong agar PBVSI quote and quote lebih profesional ketika
mengurus timnas Indonesia, terutama salah satunya adalah mengatur jadwal agar Proliga atau event-event skala nasional itu tidak bentrok atau tidak berdempetan, tidak mepet dengan event-event atau kejuaraan voli di tingkat internasional. Karena apa? Para pemain itu tentu membutuhkan jam terbang. Selain itu, para pemain juga membutuhkan chemistry sehingga mereka itu akan lebih padu ketika sudah membela timnas Indonesia. Karena apa? Mereka sebelumnya itu akan digodok di klubnya masing-masing untuk menghadapi Proliga kalau kita bicara tentang pemain profesional. Nah, setelah mengikuti Proliga, mereka tentu akan memiliki waktu yang lebih banyak kalau misal PBVSI itu mempunyai draft atau mempunyai susunan jadwal yang tidak mepet antara kejuaraan voli nasional dengan kejuaraan voli internasional. Nah, kalau menurut kalian apa faktor yang menyebabkan timnas Indonesia akhirnya harus puas berada di posisi kedua? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan timnas Indonesia itu berprestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga mendapatkan prestasi yang jauh lebih baik di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.